kasus gue ini hampir ada namanya domestic abuse. Domestic abuse itu kayak gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Gue podcast itu mau keluar bro, gue bilang sama Apel gini, ini yakin mau dikeluarin. Gue bilang. Disebutkan itu benar, itu nama saya Iva, saya dari Bandung, dan saya pernah menjadi salah satu artis di bawah naungan RH Management. Aliando terkena OCD karena Ressa Herlambang. Gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak, gue akan disiksa. Wow, ini semacam manajemen gak sih? Iya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Kasus mencuatnya Ressa Herlambang yang jatuh miskin kembali ada di tanah air. Sekarang korban-korban dari Ressa Herlambang mulai bermunculan. Itu benar, itu nama saya Iva, saya dari Bandung, dan saya pernah menjadi salah satu artis di bawah naungan RH Management. Nah nih, terakhir gue itu ketemu 10 tahun yang lalu kayaknya juga ya. Gue termasuk dan beberapa orang lain ya, menyerahkan sebuah kayak kerjasama dana yang cukup besar, sangat besar. Menunggu momen ini lama sekali. 2016, lama loh. 2022 berarti 5 tahun sudah berlalu. Hal ini dikarenakan Ressa Herlambang terdapat di dalam suatu podcast yang menceritakan dirinya jatuh bangkrut hingga kerugian 12 miliar. Richie Rich lah. Yes. Saat itu keluarga, bisnis sama papa dapat cobaan yang ya buat aku dahsyat. Jadi aku bangkrut. Jadi di rumahku tuh dulu pernah kedatangan bola api jatuh ke kolam renang. Dari situ bisnis semua hancur, terus mama juga sampai bisa dibilang hampir seperti orang gila. Sampai dikejar polisi ya, karena tidak bisa membayar ada beberapa kerjasama. Namun kemunculan Ressa Herlambang, muncul juga korban-korban yang diduga pernah ditipu olehnya. Ya teman-teman, jadi nama yang sudah disebutkan itu benar, itu nama saya Iva, saya dari Bandung, dan saya pernah menjadi salah satu artis di bawah naungan RH Management. Dan saya ingin membenarkan dengan adanya cerita yang sudah beredar, yang sudah FYP terus, saya juga pernah membeli lagu sampai 1 album. Dan orang tua saya juga menitipkan sejumlah uang untuk promo lagu-lagu saya, tapi tidak dijalankan dengan benar, yang mengakibatkan hidup saya dan keluarga saya jatuh. Itu ketemu 10 tahun yang lalu kayaknya juga ya. Gue termasuk dan beberapa orang lain ya, menyerahkan sebuah kayak kerjasama dana yang cukup besar, sangat besar, tidak jelas, berlarut-larut, akhirnya hilang begitu saja. Aku, Iva, menjadi salah satu artis yang di bawah manajemennya Kak Ressa dulu. Ini fotonya di tahun 2012, jadi ini aku. Ini ada Iva, ada Kak Ressa, ada Kak Lutfi Softcase, dan ada Aliando. Nih, gitu. Benar. Jadi ceritanya benar guys. Dan mungkin saat ini saya dan keluarga sedang berusaha untuk bangkit lagi dari nol demi bertahan hidup di Jakarta. Saya di sini hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman dan membenarkan kejadian yang sudah menimpa hidup saya. Ada juga yang pernah mengalami kejadian yang sama dengan saya. Dan buat kamu para netizen yang memang tidak paham dengan masalah ini, saya khususnya secara pribadi, Cleopatra dan mungkin yang lain-lain, itu sepertinya tidak layak kalau dikatakan pansos. Karena kami bicara fakta. Ya, ini momen yang saya tunggu nih Ressa muncul emang gitu. Karena saya udah lama nyari-nyari dia. Semua akses saya diblok dari media sosial sama WhatsApp 7 nomor tuh diblok. Nah tiba-tiba dia muncul kan. Gimana caranya saya bisa menghubungi dia kan nggak bisa. Akhirnya saya berbicara di sini gitu untuk mengungkap yang selama 8 tahun ini saya pendem gitu. Jadi saya mengenal Ressa ini berawal dari saya waktu itu buka satu perusahaan di Cibubur. Nah manajer saya Tini yang jadi manajernya dia sekarang itu mengundang artis, salah satunya Ressa Herlambang. Setelah dia perform di tempat saya, besoknya Tini bilang ke saya, Ki coba beli lagunya Ressa Herlambang karena dia lagi ngetop nih lagu Syahrini.
waktu itu kan Syahrini lagi ngetop itu kau yang telah milih aku. Oh emang bener? Oh iya ini dia penciptanya gitu. Karena jujur gue waktu itu tidak terlalu mengenal Ressa gitu, karena namanya juga mungkin tidak terlalu familiar waktu itu. Tidak hanya korban-korban pendatang baru, artis Aliando pun diduga menjadi salah satu korban dari Ressa Herlambang. Lalu selesai film kita GGS, selesai nyanyi dan segala macam, what did you do? Kenapa lu menghilang? Kenapa lu selama ini tuh tiba-tiba tuh terkesan bungkam, terkesan lu tuh kayak menutup diri gitu loh. Di saat karir lu lagi naiknya gitu. Jadi menutup diri dari layar, tapi kita berbicara di belakangnya. Jadi agak riuh tuh di belakang sana. Jadi banyak hal yang emang harus diselesaikan menurut gue, karena udah mulai nggak stabil dan udah nggak seimbang gitu. Apa yang sebenarnya terjadi ketika lu terkena penyakit OCD itu? Jujur sebenarnya gue ini bukan sebabnya itu bukan karena penyakit OCD gue menghilang. Karena OCD itu hanyalah dampak dari masalah ini. Masalah yang pertama ini? Bukan, ada lagi masalah. Nah ini sebuah kriminalitas. Oh, oke. Jadi ada kasus kriminal yang terjadi di dalam rumah gua. Kriminal ya. Kasus gua ini hampir ada namanya domestic abuse. Domestic abuse itu kayak gua dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gua akan disiksa. Wow. Ini semacam manajemen gak sih? Iya. Ini orang si pelaku semacam manajemen. Iya. Lo tau kasus yang konspirasi kayak tiap gitu-gitu nggak? Nah itu kan nggak tahu itu konspirasi kan. Dan kalau gue nggak sampai sana, tapi gue berhasil lolos lah. Gitu. Tapi karena memang ada situasi kriminal di dalam rumah gue, lalu terkenal lagu OCD. Karena Aliando berada di bawah naungan manajemen artis Ressa Herlambang, Aliando pun terkena OCD dan dipaksa kerja oleh suatu manajemen. Ada namanya domestic abuse. Domestic abuse itu kayak gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gue akan disiksa. Wow. Ini semacam manajemen gak sih? Iya. Ini orang si pelaku semacam manajemen. Iya. Nah, gue ini sudah terbuka buat manajernya Ressa, adik Gajah yang udah lama pegang Ressa, sama Tini mantan manajer gue yang sekarang jadi manajernya Ressa gitu. Jadi ini sudah terbuka nih, lo harus speak up, lo harus ngomong. Lu harus bisa jadi jembatan antara gue sama Ressa, karena lu tahu seluk-beluknya semuanya. Lu ceritanya sebenarnya apa gue pacaran sama Ressa, apa gue ngebantu dia dan keluarganya tuh gue dengan tulus dan baik biar dia naik lagi, apa gue nolong itu memang atas permintaan dari keluarganya, terutama mamahnya, apa gue ini meminta lebih dari apa yang gue kasih. Gua cuman minta untuk dibuatin lagu, dipromosikan, dan dijalanin dengan benar. Apa yang uang yang sudah gua keluarkan buat Ressa dan keluarganya. Cuman itu. Masalah gua ada kebaikan tersendiri dengan mamanya segala macam, itu urusan gua karena gua udah diangkat anak sama mamahnya. Tapi kalau sampai Ressa kan gue jarang ketemu, cuman lu yang sering pada ketemu. Kalau gue kan memang artis mamanya waktu itu, cuman karena dia merasa gue artis mamanya, dia minjem nipu gue segala macem itu, gue mentok, nggak enak gue sama mamahnya, pengen gue perkarain, gue nggak enak lagi. Iya sekarang megang ada salah satu akun konten gue dia yang punya, dan itu yang nonton lumayan banyak. Tapi intinya dia sudah menzolim orang-orang yang bekerja di belakang layar. Bukti dan tapi banyak orang-orang ya di lingkungan kita ini, di lingkungan saya kerja itu adalah orang-orang yang tidak mau bicara, orang-orang yang udahlah termasuk saya sebenarnya orang yang udahlah, tapi saya melihat Kiki sendirian, oke saya perlu bantu, dan bahkan menuju ke sini pun saya tadi telepon Rita Hasanta, gue nyebut nama lo ya, karena salah satu yang gue harus bertanggung jawab sama lo tentang lagu lo, iya nggak apa-apa. Ada Aliando belum jadi apa-apa, memang dia yang waktu itu yang nemuin Ali, waktu itu manajernya sebelum ada gua. Waktu gua masuk ke situ ada Iva, ada Showcase, ada Aliando. Cuman dia menganak emaskan Ali lah waktu itu, sampai gua pun nganterin Ali atau gimana gitu. Tapi gua nggak tahu kenapa dia selek sama Ali, diambil sama keluarganya. Bagaimana menurut kalian tentang Ressa Herlambang dan Aliando? Apakah benar Aliando
menjadi OCD karena dampak dari Reza Herlambang? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.